Membahas kontroversi Indonesia bubar tahun 2030 sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Bang Riza. Sebenarnya konteks pernyataan dari Prabowo yang menyatakan Indonesia bubar 2030 itu apa? Jadi yang pertama ya, pernyataan seperti ini terkait kondisi Indonesia atau politik Indonesia dalam luar negeri itu sudah sering disampaikan oleh beliau ya. Contoh ya, sebelum soal 2030 ya, Prabowo sering menyampaikan Indonesia ini negara yang kaya, ya, sumber daya alam luar biasa, kita negara terkaya di dunia kelima, ya kan? Sehingga dulu 350 tahun kita dijajah. Kenapa? Karena ingin mengambil rempah-rempah. Kemudian setelah merdeka, mereka ingin juga terus memecah belah Indonesia. Ingin Papua pecah, Aceh pecah, Manado pecah, Bali pecah, semua pecah. Kenapa? Supaya ingin menguasai Indonesia. Apa sih sebenarnya yang mau dikuasai? Apakah pemerintahnya, politik atau sumber daya alamnya? Gitu loh. Nah kita kan harus waspada, itu kan keinginan asing. Asing membuat skenario agar bangsa-bangsa. Seperti sekarang ya mohon maaf, kenapa di Timur Tengah perang, ada kepentingan asing di situ, ingin menguasai minyak dan sebagainya. Nah kita juga harus eling, harus waspada. Nah kemudian kebetulan, ini secara umum ya kan, kemudian yang kedua, kebetulan memang ada tulisan ya, fiksi yang dibuat oleh Victor Weran dan Agus Kohl dalam bentuk novel fiksi. Memang di sana begitu, tulisan-tulisan kajian-kajian, itu penyajiannya bisa melalui novel, bisa seminar dan sebagainya. Itu metode saja, bukan novelnya penting. Tapi yang membuat ini bukan orang sembarangan, ahli intelijen strategi Amerika. Tapi tetap basisnya Dia dari juga novel. Begini, novelnya nih, ini yang salah orang. Novelnya itu penyajiannya. Tapi substansinya itu yang membuat itu orang ahli, orang pinter dari Harvard University. Kenapa nggak pakai kajian yang udah lebih legit aja seperti McKinsey, ada Standard Chartered, ada dan lain-lain? Itu kajian ekonomi. Nah ini dibedakan. Apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko itu kajian ekonomi. Ini kajian global, kajian yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif. Ada politik di situ, ada ekonomi, ada perang di situ. Makanya di novel itu digambarkan ke depan dimungkinkan terjadi perang besar antara siapa? Amerika, Rusia, Tiongkok. Mungkinkah itu? Kita paham hari ini ketiga negara itu bersih tegang. Nah kemudian kalau ini perang digambarkan siapa yang dirugikan? Bukan cuma Indonesia, banyak negara. Jadi lebih untuk lebih waspada saja. Betul sekali. Bukan menakut-nakuti. Banyak negara yang dirugikan termasuk Indonesia. Jadi Bapak Prabowo bukan menyampaikan Indonesia akan bubar di 2030. Bukan pendapat beliau. Ini pendapat kajian asing. Kita harus mengambil hikmah ini. Anda ada orang asing punya kepentingan di sini. Kita harus bersatu menjaga bangsa ini supaya sekalipun jadi lebih warning nanti lah ada begitu. hantaman dan kita siap. Itu baik, poinnya. Bang Adian, Anda melihat ini sebenarnya pernyataannya berbahaya nggak untuk orang Indonesia? Ya, ini pernyataan memang aneh ya. Untuk seorang dengan kapasitas seperti Prabowo, jenderal, calon presiden sekian kali, lalu mengutip novel fiksi yang menurut saya lucu saja gitu loh. Apakah dia sudah tidak punya kemampuan untuk mencari literatur ilmiah yang lebih kuat, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Atau mungkin dia sedang mencoba mempromosikan novel itu biar laku banyak. Saya juga tidak tahu seperti apa. Tapi yang jelas ketika seorang sekapasitas Prabowo menggunakan sebuah novel fiksi untuk dibawa dalam sebuah pidato berapi-api di depan ribuan kadernya, saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ketika kemudian orang melihat, loh kok sumbernya ini? Itu loh, terlepas dari kapasitas orang yang menulisnya, ya sebuah novel fiksi tetap saja sebuah fiksi yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar pidato seorang dan kapasitas Prabowo tentunya. Tapi kan tadi alasannya untuk lebih waspada orang Indonesia ini, kita udah mulai lihat nih tanda-tandanya seperti ini. Banyak cara untuk mengingatkan banyak orang. Tapi kalau misalnya kemudian dia mau bahwa apa yang disampaikan punya bobot, ya harus yang ilmiah dong. Berbasis data, bukan berbasis khayalan seperti novel fiksi. Justru ini punya data. Nah itu yang bahaya. Datanya mana? Jadi datanya begini, apa?
Sekarang begini, jadi ini kan tadi saya bilang, ini kan bukan menghitung harga beras, import, ekspor, bukan begitu. Ini kan gambaran global hari ini dan ke depan. Saya tanya, di situ digambarkan 3 negara ini kemungkinan perang. Kita tanya orang disurvei di dunia, mungkin nggak? Mungkin. Apakah fiksi? Semua mungkin. Ini itu. perang secara Umpamanya, harfiah atau perang kita nggak, ini kan banyak kalau antara Amerika Cina currency wars dan sebagainya. banyak sekali. Ini perang dari mulai perang ekonomi, perang ideologi sampai perang nuklir beneran. Itu semua memungkinkan. Kedua, tadi saya menyambut Bung Adian Apitupulu, dia bilang ngapain dari fiksi, ini wacana atau segala macam. Di Amerika itu biasa sajian kajian mau ilmiah mau kajian wacana dituangkan. Ini kan penuangan saja dalam novel. Itu biasa. Kalau kita baca buku-buku hebat itu begitu biasa. Yang paling penting isinya dan siapa dan apa kepentingan mereka. Ada kepentingan yang itu dipesankan kepada kita. Ada kepentingan asing nih loh. Hati-hati, kita ini berbahaya, akan diganggu, akan diambil dan sebagainya. Kemudian saya soal buku. Buku ini penting nggak sih? Buku ini penting. Di Amerika, jenderal-jenderal mewajibkan orang-orang yang terdidik, bahkan seluruh tentara Amerika baca buku ini. Silakan. Ini membuka wawasan. Nah kita ini jangan lugu, jangan polos. Gini loh maksudnya, Pak. Harus kita kalau siap. baca boleh-boleh saja. Yang menjadi masalah ketika dia dijadikan sebagai dasar referensi dalam sebuah pidato terbuka. Itu persoalan. Siapapun boleh baca siapapun, baca buku apapun dan sebenarnya tidak ada masalah itu. Mau jenderal, bukan jenderal, siapapun, baca apapun, boleh-boleh saja untuk menambah pengetahuan. Tapi menjadi problem ketika itu dijadikan sebagai dasar referensi dalam sebuah pidato terbuka di depan ribuan kader partainya sendiri. Orang akan bertanya, loh kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Apa kemana penasihat politiknya? Ini justru menurut saya, terlepas dari siapapun penulis buku itu, ketika itu disampaikan dalam pidato seperti itu mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kemudian misalnya Pak Reza dan Pak Prabowo yang sendiri tidak malu, ya saya nggak tahu. Oke. Kita kalau misalnya tadi bicara banyak kajian nih, kita juga punya kajian yang akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.